Assalamualaikum. Distribusi merupakan kegiatan yang fungsinya sangat bermanfaat bagi sektor ekonomi. Pengertian distribusi menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Oleh karena itu, harus terciptanya upaya-upaya untuk menciptakan pemerataan harta kekayaan tersebut. Kegiatan distribusi berfungsi untuk mendekatkan produsen dengan konsumen, sehingga barang atau jasa dari seluruh Indonesia atau luar Indonesia bisa didapatkan barang dan jasa tersebut, sehingga pemerataan itu sendiri dapat berjalan dengan baik, dengan suatu pembagian hasil produksi kepada masyarakat yang lebih merata dan dirasa keadilannya. Prinsip utama dari distribusi kekayaan adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu. Al-Quran telah menjelaskan prinsip Islam dalam surat Al-Asyr, yang artinya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja. Di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sektor-sektor distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan akan menentukan bagaimana sebuah pendapatan yang tinggi mampu menciptakan perubahan dan perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan mampu mencapai distribusi pendapatan di masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak. Di sini, menurut Sukirno, ada dua macam distribusi pendapatan. Yang pertama, distribusi pendapatan relatif, yaitu perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan, dan penggolongan ini didasarkan pada besarnya pendapatan yang mereka terima. Yang kedua, distribusi pendapatan mutlak, yaitu prestasi jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang. Adapun juga teori pembangunan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Yang pertama, teori trickle down effect, yang dimana pada prinsipnya berbagai aktivitas pembangunan ekonomi dilakukan tidak lain bertujuan untuk mengejar keterbelakangan dan ketertinggalan. Keterbelakangan itu sendiri memiliki ruang lingkup yang multidimensi. Namun dalam perspektif ilmu ekonomi, dimensi pencapaian tingkat kesejahteraanlah yang menjadi tujuan paling utama. Salah satu cara untuk mengejar keterbelakangan tersebut adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga lambat laun akan diikuti pemerataan pendapatan dan berkelanjutan pada pengurangan tingkat kemiskinan. Yang kedua, teori tidak percaya dengan trickle down effect. Pada pertengahan pada tahun 1970-an, para ahli ekonomi mulai meragukan terkonsentrasinya seluruh aktivitas ekonomi pada pertumbuhan. Ketika implementasi teori trickle down effect semakin bias, banyak negara sedang berkembang terhadap gejala kemiskinan absolut, ketimpangan distribusi pendapatan, dan pengangguran yang cenderung meningkat, meskipun pertumbuhan mengalami peningkatan secara stabil. Misalnya seperti kasus di Indonesia bisa dijadikan sebuah contoh kegagalan trickle down effect, yang dimana menyusul waktu terjadinya krisis moneter pada tahun 1997. Nama Rahmat Arif, NIM 186. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu.
Di materi ini kita dapat mengasumsikan pada dua individu yang mengkonsumsi dua macam komoditas yang total penawarannya tetap. Kita lihat gambar yang pertama. Di situ ada dua kotak yang berarti ruang konsumsi masing-masing individu. Dan terdapat pula dua titik origin pada titik awal konsumsi. Untuk memperoleh keseimbangan antar individu, maka kita harus gabungkan kedua ruang konsumsi tersebut. Caranya adalah dengan memutar ruang individu hingga 180 derajat. Maka kita akan mendapatkan sebuah kotak yang berisikan ruang konsumsi kedua individu, seperti terlihat pada gambar kedua. Apabila tingkat konsumsi semakin jauh dari titik origin, maka semakin tinggi pula kepuasan konsumsi. Kita asumsikan ada dua komoditi yang dikonsumsi oleh individu A dan B, yaitu beras dan gandum. Jumlah konsumsi untuk beras diilustrasikan dengan garis horizontal atau X dan gandum dengan garis vertikal atau Y. A dan B adalah sama dengan total penawaran beras X. Demikian pula untuk konsumsi gandum. Bisa dilihat ada tulisan di bawah dan di samping kanan. Dalam literatur kontemporer, kotak ruang konsumsi untuk menganalisis pertukaran dua komoditi dari individu tersebut disebut dengan Edgeworth box. Individu A maupun individu B akan mengkonsumsi kedua komoditas tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan yang dimiliki. Kita tuliskan saja konsumsi individu A dengan CA sama dengan CAX, CAY, di mana CAX mempresentasikan konsumsi untuk beras X dan CAY untuk konsumsi gandum Y. Kemudian untuk individu B, poin keseimbangan konsumsinya kita tuliskan CB sama dengan CBX, CBY, di mana CBX mempresentasikan konsumsi untuk beras X dan CBY untuk konsumsi gandum Y. Perhatikan bahwa IC untuk individu A diberi tanda ICA, sedangkan untuk individu B diberi tanda ICB. Karena tadi diputar 180 derajat, maka terlihat ICA berwujud cekung dan ICB berwujud cembung. Namun, kedua kurva tersebut itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen. Untuk meningkatkan kepuasannya, individu akan berusaha mengkonsumsi pada kurva IC yang paling jauh dari titik origin. Misalnya, ICA 2 lebih tinggi daripada ICA 1. Begitu pula konsumen B. Pada kurva ICB 2 memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dari ICB 1. Untuk menentukan tingkat keseimbangan antara konsumen A dan B, maka kurva ICA harus berpotongan atau bersinggungan dengan ICB. Namun, tingkat keseimbangan tersebut belum tentu memenuhi syarat Pareto optimal. Maksudnya, titik keseimbangan yang membuat semua pelaku ekonomi dalam kondisi yang sejahtera tanpa mengorbankan sesuatu. Misalnya, kita ambil E absen pada kurva tersebut. Tingkat keseimbangan bagi konsumen A, ya memang E absen itu sudah optimal karena sudah pada titik yang paling jauh pada titik origin. Namun bagi konsumen B, titik E absen belum optimal karena baru berada pada tingkat kepuasan ECB 1 atau terlalu dekat dengan titik origin, dan konsumen B masih dapat meningkatkan tingkat kepuasannya menjadi ECB 2. Pada kurva kepuasan inilah antara konsumen A dan B harus memperoleh tingkat yang paling optimal, yaitu titik E. Nah, titik E inilah tingkat Pareto optimal tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Uman, NIM 043 akan menjelaskan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa nyaman,
damai, bahagia, dan mampu memenuhi kebutuhan mereka. Kesejahteraan sosial dalam Islam adalah sesuai dengan sistem kemanusiaan, yaitu kehidupan rohani dan jasmani. Indikator kesejahteraan sosial dalam Islam tidak hanya tercermin dalam kesejahteraan lahiriah, melainkan juga tercermin dalam kehidupan rohani. Sebab persoalan keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan tidak hanya dikarenakan ada faktor-faktor rohani seperti mental, motivasi, dan pemahaman terhadap suatu sistem nilai yang dianut. Dalam soal kesejahteraan rohani, sasaran yang harus diperbaikan adalah bagaimana menjadikan sistem nilai yang dianutnya sebagai ruh, spirit, dan etos melakukan aktivitas kehidupan. Dengan kata lain, bagaimana memfungsikan sistem akidah seseorang supaya mampu berbuat lebih baik di dunia ini. Sedangkan kesejahteraan jasmani, kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau badan manusia agar dapat hidup secara layak dan baik. Contohnya seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, alat-alat olahraga, dan sebagainya. Lalu dalam kesejahteraan sosial, Islam menekankan pada upaya memberantas kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Selain itu, juga mengutamakan penyantunan terhadap fakir miskin, anak yatim, dan orang tua. Penekanan terhadap objek-objek tersebut dikarenakan memang dalam kenyataannya masalah tersebutlah yang harus dibenahi. Nilai menjadi landasan berpijak dan motivasi moral umat manusia dalam melakukan suatu perubahan dan kebaikan dalam kehidupan sosialnya yang berprinsip pada nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan etika menjadi tindakan proyeksitas umat manusia dalam menyelesaikan segala masalah sosial yang dihadapinya. Hal ini bisa kita dengan adanya konsep zakat yang menjadi ajaran pokok dalam Islam. Adanya praktek zakat Islam tidak hanya menjalankan sebuah kewajiban saja, tetapi hal itu merupakan cerminan sebuah etika sosial dan etika keadilan Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sekian dan terima kasih. Saya Rizky Prihartini akan menjelaskan tentang efisiensi dan keadilan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien. Tapi tidak dapat dikatakan bahwa alokasi tersebut adil. Dalam konsep ekonomi Islam, yaitu satu adanya konsep adil dalam Islam. Adil adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Konsep ekonomi Islam juga mendorong pada upaya membesarkan endowment atau mendorong production possibility frontier, atau dalam konteks ini membesarkan endowed box. Oleh karena itu, konsep Islam adalah mendorong terjadinya positif sum game. Misalnya utility firma naik 5 dan utility ria naik 5. Jadi kenaikan total utility menjadi 10. Bukan hanya mempersoalkan bagaimana kue akan dibagi secara adil, namun bagaimana kue akan dibagi bertambah besar. Yang kedua, infak dan memaksimalkan utility. Di dalam Islam, hal ini diubah menjadi menerapkan perilaku pemberian donasi, infak sedekah, dan menolong orang lain. Misalkan, Farhan yang tidak saja memikirkan pendapatannya, tapi juga memikirkan pendapatan Zahid. Secara grafis, keadaan ini digambarkan dengan pendapatan Zahid pada sumbu X dan pendapatan Farhan pada sumbu Y. Farhan mempunyai slope negatif, yang berarti ia dapat mentolerir pendapatannya berkurang untuk kenaikan pendapatan Zahid. Semakin besar pendapatan Farhan, semakin besar jumlah yang ingin diberikan kepada Zahid bertambah banyak. Perbandingan konsepsi optimal solution di antara ketiga sistem.
Yang pertama, sistem kapitalis klasik. Yang kedua, sistem sosialisasi klasik. Yang ketiga itu perbandingan sistem kapitalis dengan sistem sosialis. Yang pertama, sistem kapitalis klasik. Dalam ekonomi kapitalis, diakuinya kepemilikan harta pribadi secara penuh dan tidak ada kebebasan yang sempurna. Sebagian dapat memperoleh kebebasan yang lebih daripada yang lain. Di samping itu, juga ada trade-off antara equality dan efisiensi dalam alokasi sumber daya guna memaksimalisasikan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Yang kedua, sistem sosialisasi klasik. Sentralisasi yang digabungkan dengan kebijakan redistribusi oleh perencanaan sosialis akan menimbulkan masalah inefisiensi, produktivitas yang rendah, dan tidak adanya insentif untuk bekerja yang disebabkan karena mengecilnya utility dan production possibility frontier. Yang ketiga, perbandingan sistem kapitalis dengan sistem sosialis. Perubahan sistem ekonomi kapitalis ke sistem sosialis menyebabkan pengambilan sebagian lahan A yang kemudian dibagikan ke B, digambarkan dengan OA yang sama dengan OB, seperti ditunjukkan pada gambar tersebut. Jadi gambar tersebut bisa dilihat di makalah. Terus, upaya pemerataan kekayaan yang dilakukan ternyata menimbulkan masalah inefisiensis, produktivitas rendah, dan hilangnya insentif untuk bekerja, sehingga terjadi penurunan utility possibility frontier dan juga penurunan production frontier. Wassalamualaikum.